warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wassalaman ilaika ya Rasulullah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mutiah Wali Kelas 5 Zainab binti Jahsi. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan peristiwa pada teks non-fiksi, kemudian menjelaskan proses terjadinya siklus air, dan menyebutkan fungsi air. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Yuk mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan peristiwa pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, atau tulisan sejarah. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peristiwa pada teks adalah dengan membaca dengan seksama, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Yuk kita simak contoh berikut ini. Demi air bersih, warga Waburubu rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waburubu, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waburubu berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waburubu sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Setelah membaca dan mendengarkan teks tersebut, kita dapat menyebutkan peristiwa apa saja yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, serta apa penyebab peristiwa itu terjadi. Tahukah kalian dari mana air itu berasal? Dan apa saja sih manfaat atau fungsi air? Yuk kita simak video selanjutnya. Manusia selalu membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air laut, air danau, dan air sungai mengalami penguapan karena panas matahari. Proses penguapan ini dinamakan dengan evaporasi.
uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Namun sebagian air di sungai dapat juga menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan dari tumbuhan. Dan proses siklus air pun terulang kembali. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya lah yang berubah. Oke, sudah kita simak tadi tentang teks non-fiksi, kemudian tahapan-tahapan pada siklus air, dan juga manfaat atau fungsi air. Semoga bisa dipahami ya materi hari ini. Selanjutnya kita kerjakan feedback di modul yang ada di halaman 3. Ya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.